Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah gede yang benar-benar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini dan mereka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan tak lupa kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah ini yang benar-benar rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sebelah kanan saya sudah hadir materi kita kali ini, yaitu Bapak Ustadz Budi Indra MSI, yang insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai jati diri. Insya Allah waktu kita sampai 1:30 Ustadz, mungkin diselingi 1-2 untuk sesi tanya jawab. Baik, kita mulai saja kajian kita siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Tapadul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah kajian Islam Indosat yang saya hormati, wabil khusus pengurus kajian Islam yang senantiasa bersemangat terus dalam mengajak kepada kebaikan. Sebab memang di dalam Al-Quran Allah berfirman, hendaklah ada di antara kalian orang yang senantiasa mengajak untuk berbuat baik. Mudah-mudahan para pengurus ini senantiasa diberikan hati yang istiqomah, sehingga tetap terus berjihad dalam rangka mengajak kebaikan, untuk selalu mengajak menuntut ilmu di dalam forum kajian Islam. Dalam kesempatan tema kali ini saya akan menyampaikan judul tentang mengenal jati diri kita, diilhami dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya maka dia sungguh mengenal Tuhannya. Jadi ini salah satu cara kita untuk bisa lebih mengenal siapa Tuhan kita. Bagaimana mungkin kita bisa tahu itu kalau diri kita sendiri kita belum kenal. Oleh karenanya itu saya bagikan fotokopi sebagai pengganti slide. Memang belum sempat ya pagi-pagi tadi. Itu ringkasannya saya sudah buat di situ, mudah-mudahan bermanfaat. Di dalam bahasa Arab yang lain juga disebutkan i'rif nafsaka ta'rif rabbak, sama aja artinya. Kenali dirimu, niscaya kau akan mengenal Tuhanmu. Nah, lalu pertanyaannya, siapa sih diri kita ini?
apakah yang dimaksud dengan pencarian jati diri itu yang suka ada di acara pencarian bakat? Apakah yang dimaksud diri juga adalah jiwa? Karena di dalam redaksi itu disebutkan man arafa nafsahu, itu bisa juga berarti jiwa, menggunakan kata nafs yang bisa berarti jiwa. Apakah yang dimaksud dengan diri ini juga adalah nafsu? Karena di dalam redaksi itu juga ada tulisan an-nafs yang bisa berarti nafsu. Oleh karenanya, mari sama-sama kita kaji pertanyaan yang pertama di situ, siapa saya? Ya, siapa saya? Pengetahuan tentang diri kita ini bisa kita mulai dari pengetahuan, kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, manusia dari sisi awal, manusia dari sisi pertengahan, dan manusia dari sisi akhir. Awal diri manusia itu atau diri kita ini itu berawal dari sesuatu yang tiada. Kemudian Allah ciptakan kita ya menjadi ada dari sesuatu yang sangat hina dan kotor. Di dalam ayat Al-Quran itu jelas disebutkan. Kemudian penciptaan itu dimulai dari tanah. Manusia semua asalnya itu dari tanah ya. Kemudian bahkan ada yang menafsirkan begini, kenapa kok dari tanah gitu? Mengapa dari tanah? Maksudnya segala sesuatu yang kita makan ini kan dari tanah, Pak. Ya. Padi itu dari mana asalnya? Ya, ditanam di tanah kan, Pak? Ditanam di tanah, itu yang dimaksud asal muasal manusia dari tanah di situ. Makanya kemudian jadi bahan juga, bahan bercandaan. Kenapa manusia berasal dari tanah? Makanya urusan tanah juga begitu. Urusan tanah waris kayak urusan apa aja gitu. Karena memang manusia asalnya dari tanah dan nanti akan kembali ke tanah juga. Kemudian lalu menjadi sperma. Ya, sperma kemudian berubah menjadi segumpal darah yang beku, lalu sepotong daging. Ya, makanya mohon maaf kalau wanita yang sudah berumah tangga itu, kalau rahimnya dibuahi itu, ya berarti darahnya itu kalau menstruasi kan nggak diisi ya, berarti keluar tuh darahnya. Makanya dia jadi orang hamil tuh makanya nggak menstruasi kan gitu ya ibu-ibu ya, karena itu sudah jadi bentuk itulah. Lalu sepotong daging, kemudian tulang itu diberi bajunya apa? Daging. Awal penciptaan itu terjadi awalnya memang dari benda mati. Nah, kemudian baru dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ saya buatkan gambar bulat-bulat dari mulai alam arwah, alam iradah, kemudian kejadian, ada gambar di situ ditentukan umur, rizki, amal, kemudian tinggalnya di bumi, kemudian selesai itu nanti dia mati melalui proses sakaratul maut, kemudian masuk ke alam barzah, kemudian masuk ke hari berbangkit, kiamat. Sebelumnya kita di padang mahsyar, di mauquf, dikumpulkan, kemudian dihisab, baru nanti ditempatkan apakah surga, apakah neraka. Baik, kita lanjutkan. Dulu kita semuanya nggak bisa melihat, mendengar, merasa, berbicara, mengerti, dan bergerak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatukum la ta'lamuna syai'a. Kamu itu dilahirkan dari perut ibumu itu la ta'lamuna syai'a. Tidak ada yang tahu sama sekali sesuatu itu, nggak ada yang tahu. Nah, baru kemudian Allah ciptakan pendengaran, Allah ciptakan penglihatan, Allah ciptakan perasaan, itu manusia. Kemudian Allah jadikan kita bisa bergerak. Jadi diri kita itu berawal dari sebuah
yang namanya kematian, baru kemudian hidup, lemah baru kemudian menjadi kuat, buta kemudian bisa melihat, tuli kemudian bisa mendengar, bisu kemudian bisa berbicara, sesat kemudian bisa mendapat petunjuk, miskin kemudian bisa jadi kaya. Lalu sesungguhnya apa yang kita sombongkan sebagai manusia? Jadi kalau kita sudah tahu dari proses penciptaan manusia dari awal, ini versi awal dulu, nanti versi tengahnya ada. Apa yang manusia mau sombongkan? Oke, kita lanjutkan. Sekarang dari sisi tengah. Tadi dari sisi awal penciptaan manusia, sekarang dari sisi tengahnya. Manusia itu tumbuh dan hidup sebagai yang namanya manusia. Suka atau tidak, ingin atau tidak, dan tanpa kehendak atau tidak, dia manusia itu pasti pernah merasakan sakit. Suka atau tidak, yang namanya manusia tetap merasakan lapar. Suka tidak suka, dia pernah haus. Kemudian dia lapar, dia dipaksa, bukan kehendaknya sendiri. Dia haus juga dipaksa, mati juga dipaksa. Kadang dia ingin mengetahui, namun dia tetap tidak tahu, karena ini semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin sekali mengalihkan hatinya pada sesuatu yang penting, tapi malah hatinya keliling kemana-mana. Dia pengen fokus. Dia tidak memiliki untuk dirinya kemanfaatan. Bahaya, baik, buruk, bisa saja itu terjadi dan bisa saja itu membahayakan yang namanya manusia. Bisa jadi kita yang namanya manusia itu membenci sesuatu yang menjadi kehidupannya. Bisa saja, ini kita bicara manusia versi tengah-tengah ketika kita sudah mengalami kehidupan. Bisa saja dia menyelamatkan diri dari obat, namun tetap saja setiap detik, malam maupun siang, penglihatannya menjadi tidak baik dan bahkan dia bisa kapan saja mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Bahkan kesombongannya tadi ketika di awal menjadi manusianya itulah yang menyebabkan dirinya akan menjadi manusia yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ini tentang kejadian manusia jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Dia berfirman, Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ketika dan Allah berfirman kepada para malaikatnya, ketika itu dulu yang ada kan ceritanya malaikat doang. Dia ngomong kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan makhluk di muka bumi ini itu dijadikan statusnya sebagai khalifah. Nah, kemudian malaikat sedikit protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Tuhanku, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Adalah kalau bisa malaikat aja dah yang diciptakan, jangan manusia. Manusia itu sifatnya, kata malaikat, perusak.
dan selalu membuat kekacauan. Padahal kata Allah, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami ini makhluk yang engkau ciptakan, makhluk yang paling hebat, makhluk yang senantiasa memuji kamu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Kemudian Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya kamu para malaikat ini tidak mengetahui apa yang aku ketahui, atau sebaliknya, aku mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Nah, itulah makanya diciptakannya seorang manusia yang bernama Adam. Setelah Adam diciptakan, itu sudah melalui proses perdebatan. Akhirnya Allah tetap menciptakan Nabi Adam untuk mengurus urusan di bumi, tapi sebelumnya ditempatkan dulu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dari ayat 30 sampai dengan ayat 36 kita bisa baca itu ceritanya. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Ketika Nabi Adam sudah diciptakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Baqarah 35-nya, dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini. Dah diam-diam aja di surga deh, kata Allah. Kemudian apa? Dan makanlah makanan yang banyak lagi baik. Kan di surga itu semuanya, kalau di sini kita bilang duren, ya di sono di atasnya duren dah. Kalau di sini anggur, di atasnya anggur. Ya, nggak sama, tetap nggak sama. Kan surga itu mala a'yunun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara min qalbin bashar. Jadi sesuatu yang nggak bisa dibayangin oleh mata, yang nggak bisa dibayangin oleh pendengaran, dan tidak bisa ini oleh hati. Oh, surga itu gini, nggak bisa. Semuanya berbeda. Kalau di surga itu, di bumi itu akar di bawah. Kalau di surga itu akarnya di atas. Jadi dia yang nyamperin ke orang buah-buahan itu. Kalau di sini nungguin berbuah lagi bisa setahun, bisa 2 tahun. Kalau di sono nggak ada musimnya. Dipetik ada lagi, dipetik ada lagi. Tetapi kata Allah, wahai Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah. Cuma satu yang jangan engkau dekati, ini pohon. Yang lain boleh dimakan, silahkan. Makanan yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, tapi jangan kamu dekati pohon yang ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu kemudian peran setan di situ muncul. Setan menggoda Nabi Adam, terus digoda, wahai Nabi Adam, kamu penduduk surga yang paling pertama. Semuanya dikasih sama Tuhan. Tetapi kenapa yang ini enggak? Wah, berarti ini ada sesuatu nih. Digoda terus, maka akhirnya Nabi Adam juga tergoda. Ya. Tetapi setelah Nabi Adam berbuat salah, tetap fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatan fataba alaih. Tetap Nabi Adam itu meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap saja Nabi Adam dipindahkan ke alam yang namanya bumi itu tadi.
Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kemudian setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, nah itulah kemudian jadinya ujung-ujungnya kita saat ini. Ya, singkat ceritanya, Nabi Adam kemudian bertemu, diciptakan yang namanya pasangannya itu Siti Hawa. Pertemuan dia sempat berpisah selama 100 tahun, ketemu lagi di tempat yang namanya Jabal Rahmah itu. Jabal Rahmah itu ceritanya tempat pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Makanya disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Itu yang ada di Arafah, tempat orang yang kemarin pergi haji kumpul di situ semua. Arafah, padang Arafah ada gunung namanya Jabal Rahmah. Kalau kita sempat ke situ, itu banyak tulisan-tulisan tuh, tulisan coret-coretan. Ada yang nulis I love you, karena punya pendapat kalau di situ berdoa yang sudah menikah tentu saja itu akan dijaga keluarganya. Kalau yang belum mungkin akan diberikan jodoh di situ. Banyak yang berdoa di situ. Tapi anehnya selokal Arafah itu nggak dibilang terlalu luas. Tetapi pada saat musim haji anehnya itu semuanya masuk. Kan Arafah itu dibatasi, Pak. Siapa yang membatasi? Bukan Raja Arab, tetapi Allah langsung yang membatasi. Ini tempat kita wukuf itu udah dilingkerin. Di luar nggak boleh, walaupun kita berada di situ. Tapi ya itu mukjizatnya, semua bisa masuk ke dalam. Hebat dan luar biasanya. Begitu. Kita lanjutkan. Ini penciptaan Adam. Wa isqala, ini di halaman keduanya bisa kita lihat. Allah meniupkan ruh ditiupkan, kita bisa lihat di dalam Quran surat 38 ayat 72. Kemudian jadi Nabi Adam ya, diciptakan dengan tangan Allah sendiri, bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat 3875. Ditempatkan di bumi, ya, janji Allah. Jarak peniupan ruh kepada jasad Adam itu 40 tahun lamanya. Nah, nanti bapak-bapak itu ibu-ibu bisa kaji sendiri di rumah, buka tafsirnya, itu bisa dilihat di rumah, dibuka-buka. Ini penjelasan singkat-singkatnya saja. Kejadian manusia, cucu Adam ya, kita ini maksudnya. Asal jasad, cara makan, kewajiban dan lain sebagainya itu ada di situ. Di halaman 3 kita bisa baca hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi kita suka pernah dengar bahwasanya manusia itu sudah ditentukan umurnya, rezekinya, amalnya, apakah dia termasuk golongan celaka atau dia bahagia. Itu betul, Pak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dan harus dibenarkan telah menerangkan kepada kami, sesungguhnya seseorang terkumpul kejadiannya dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah. Ya, nutfah. Kemudian dari nutfah itu menjadi segumpal darah. Nah, selama itu juga kemudian berupa segumpal daging. Selama itu juga kemudian Allah mengutus malaikat yang diperintahkan mencatat 4 kalimat dan diperintahkan, tulislah amalnya, rezekinya dan nasib baik buruknya. Kemudian ditiup ruh kepadanya, maka sesungguhnya jadi 40 hari itu janin itu sudah hidup ya Pak. Sudah hidup, sudah ada nyawanya. Kemudian Allah kemudian ditiup ruhnya, maka sesungguhnya ada kalanya seorang dari kamu melakukan amalan ahli sorga
sehingga diantara dengan surga hanya sahasta, dan ada kalanya seorang berbuat amal neraka sehingga antaranya dengan neraka hanya sahasta. Jadi maksudnya begini, ada orang yang selama hidupnya itu berbuat baik saja, sampai perasaan itu surga itu udah deket banget. Kemudian ada juga orang yang berbuat amalan ahli neraka. Dari mulai dia balik kerjaannya dia jelek aja, sampai terkesan kalau dia mati neraka udah paling deket dah, udah paling nempel. Tetapi ya sebetulnya itu tidak menjadi ukuran. Kita bisa lihat sekarang orang yang amalan selama hidupnya jadi ahli surga, tetapi di ujung akhir hidupnya belum tentu dia husnul khotimah. Bisa jadi ada yang murtad, ada yang mungkin lagi berbuat maksiat. Tetapi sebaliknya ada juga, kita banyak dengar cerita orang yang tiap hari hidupnya melakukan amalan ahli neraka, tetapi ujungnya dia berbuat perbuatan ahli surga. Maka juga semua kembali kepada apa? Kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya maksudnya begini, kita jadi manusia jangan sombong. Wah, saya nih udah ngaji, saya nih udah begini, pasti masuk surga. Belum tentu. Karena ukuran surga dan neraka Allah itu tergantung dari kasih sayangnya. Ya, rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan cara apa mendapatkan kasih sayangnya Allah itu? Yaitu dengan selalu berbuat baik ini. Ini kan kita dalam rangka nyari rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Kamis kita ngaji, ya Kamis siang ya, setiap Kamis siang kita ngaji, itu dalam rangka itu. Untuk apa? Biar kita punya cerita di akhir kematian kita termasuk golongan orang-orang yang beramalan ahli surga. Karena surga dan neraka itu prerogatif Allah, bukan dilihat dari amal perbuatannya saat ini, belum tentu. Banyak orang yang dermawan, niatnya beda juga kan kita nggak tahu. Tetapi berbuat sajalah semuanya, apapun yang kita perbuat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di akhir ceritanya manusia ini termasuk kita, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah berfirman, Allah nanti ini di dalam Al-Quran Allah berfirman, nanti itu Allah sudah menciptakan li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Neraka jahanam itu yang isinya dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, kita cerita bangsa manusia dah, kalau bangsa jin kita nggak paham. Siapa yang termasuk bangsa jin dan bangsa manusia yang ada di dalamnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu orang yang sudah diberikan hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surat 7 ayat 179, belum saya tulis di situ tambahan. Jadi sungguh telah aku ciptakan neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan penduduknya itu dari bangsa jin dan bangsa manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Siapa mereka itu? Saya ulangi lagi, mereka itu yang diberikan hati tetapi la yafqahuna biha, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak ngaji
masih nggak mau juga baca Quran, ogah gitu. Disuruh sharing atau di kajian-kajian Islam, diskusi-diskusi soal keagamaan, nggak mau. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kemudian siapa lagi? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan bagi mereka yang udah dikasih mata bagus tetapi nggak mau digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Cakep nih, punya mata bisa ngelihat jelas, belum pakai kacamata masih terang. Baca Quran ogah, ngelihat kebesaran-kebesaran Allah juga nggak mau. Siapa lagi yang ketiga? Walahum adzanul la yasma'una biha. Dikasih pendengaran, nggak kayak bolot. Bolot kan nggak dengar, mendingan dia dikit dosanya kurang. Mau dimintain pertanggungjawaban apa, orang nggak dengar. Kalau kita dikasih pendengaran yang bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diajak, ayo kita beramal baik, ayo kita berbuat baik. La yasma'una biha, nggak mau dengerin juga. Ulaika kal an'am. Mereka itu tadi, manusia yang disebutkan tadi itu kal an'am, kayak binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Nah, kemudian dilanjutkan, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, ini ujung cerita singkatnya. Jadi kan di sini di halaman depan itu, di halaman 1 dari mulai alam arwah, iradah, kemudian cerita dikasih ketentuan umur kita, kemudian kita dikasih tempat tinggal, walakum mustaqarrun wa mata'un ilahin, itu Al-Baqarah. Kemudian kita nanti akan mengalami yang namanya sakaratul maut, yang sakitnya itu digambarkan dalam sebuah hadis tuh kayak dikelep. Kalau kita lagi korban kemarin tuh ngulitin kambing atau sapi, kayak gitu sakitnya. Kemudian masuk ke alam barzah. Alam barzah itu kita singgah dulu, dikubur kan tuh. Dikubur. Ya. Dikubur. Kalau amal perbuatan kita bagus, ya kita dapat yang namanya nikmat kubur. Kan ada doanya ya, min azabil qabri, kita dihindarkan. Tapi kalau yang di dunianya juga ghafilun tadi, lalai, ya dia menikmati, selamat menikmati siksa kubur tadi. Sampai kapan? Ya sampai kiamat, hari berbangkit di situ. Ketika semua orang bareng tuh, yang duluan matinya, yang kemarin, yang dikumpulkan di hari berbangkit. Lah kalau yang amalannya lumayan, dikubur enak kita, kayak tinggal di hotel. Ya. Kalau yang amalannya jelek, nah, ada juga nih kelompok manusia yang samar-samar nih, kadang dia baik, kadang dia enggak. Nah itu di mana tuh tempatnya? Nggak tahu siksaannya kayak apa. Ya. Yang jelas mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok orang-orang yang dihindari dari siksa kubur. Kan bayangannya gelap. 3 yang mengiringi manusia ke alam kubur ketika dia meninggal dunia, ini siapapun. Ya, yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya ya, yang ketiga apa? Amalnya. Yang 2 pulang tuh. Yang kedua pulang. Apa yang pulang? Hartanya, keluarganya pulang. Yang tinggal di situ apanya? Amalnya. Hartanya pulang, termasuk sendal jepit juga dibawa pulang, tikar yang udah diinjak-injak juga dibawa pulang. Keluarganya ada nggak yang mau nemenin di situ? Kali ada yang juga yang mau dikuburin di situ? Gak, semuanya pulang. Yang tinggal di situ apanya? Amalnya. Kita tinggalin berapa langkah, malaikat sudah siap. Udah siap dengan beberapa pertanyaan. Ya, yang udah dapat bocoran kan lumayan tuh, kita kan yang udah dapat bocoran katanya kita mau ditanya siapa Tuhan kita. Nah ini kita akan jawab
di dalam kajian-kajian ini kan lagi bikin apa? Kalau orang mau ujian itu apa? Kisi-kisinya ya. Nah, kisi-kisinya kita dapat. Siapa tahu ini bisa menjawab nanti ketika kita ditanya di alam barzah. Ya, saya juga belum tahu kayak apa pertanyaannya, berapa pertanyaan, karena belum ada yang ngasih bocoran juga. Setelah kita dibangkitkan, kita dikumpulkan dulu di padang mahsyar. Katanya padang mahsyar juga itu gambaran padang Arafahnya sekarang. Mauquf itu artinya tempat kita berkumpul. Proses selanjutnya adalah kita dihisab, ditimbang. Timbang-timbang. Di dalam Al-Quran disebutkan kalau yang baik dia menerima catatannya dari amalan dari tangan kanan. Kalau dia terima amalan jeleknya pakai tangan kiri. Baru di situ penentuannya apakah kita menjadi penduduk surga atau kita penduduk neraka. Itu yang tadi digambarkan. Nah, di dalam diri kita ini, di dalam diri kita yang disebut nafsu itu adalah dorongan. Nah, untuk kita tahu dari mana, tadi kan kita sudah dijelaskan ya, sedang di mana di alam dunia ini kita juga sudah, mau kemananya juga sudah dijelaskan. Jadi halaman pertama itu udah clear. Tinggal ini tambahan saja. Manusia itu diberikan nafsu. Ya. Memang nafsu itu asal katanya dari jiwa tadi. Musuh yang paling berbahaya. Ujian nafsu adalah ujian yang paling sulit. Cara ngobatinnya juga sangat susah. Penyakit nafsu itu adalah penyakit yang paling celaka dan obatnya juga bingung. Apa nih obatnya nih untuk nafsu ini? Semua itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, nafsu itu adalah musuh dalam selimut. Ya. Nafsu itu ada di dalam diri manusia, bahkan diri manusia itu sendiri. Ya. Maling yang susah bersembunyi ada di dalam rumah tanpa kita sadari. Tetapi gampang kita ngatasinnya. Lebih sulit biasanya dari bahaya nafsu tadi. Nah, bagaimana kemudian kita cara mengatasi nafsu kita sendiri? Kita seringkali melihat aib orang lain, tetapi kadang aib diri kita sendiri susah. Mata kita lebih gampang melihat kesusahan orang lain, gampang melihat kejelekan orang lain ketimbang, karena posisi memang ada di diri sendiri, itu susahnya. Kalau melawan musuh jelas musuh ada di depan kita bisa kita lawan. Kalaupun dia besar bisa kita banting. Nah, kalau dalam diri kita bagaimana caranya? Ketika manusia melihat baik semua tentang dirinya, maka dia hampir dipastikan tidak bisa melihat aibnya sendiri. Oleh karenanya nafsu itu adalah makhluk hidup yang keras kepala, susah diatur, cerewet dan tidak mau dikekang. Bagaimana cara menyiasatinya? Nah, untuk menjinakkan nafsu yang ada di dalam diri kita ini, yang pertama caranya adalah dengan pertama itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi. Bagaimana mengetahui jati diri kita? Dengan cara berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja dengan cara mencari ilmu. Cari ilmu untuk menundukkan apa tadi? Nafsu tadi itu. Yang senantiasa kalau di dalam Al-Qur'an inna nafsa la'ammaratun bis-su'i. Sesungguhnya yang namanya nafsu itu selalu mengajak manusia kepada perbuatan jelek. Kemudian yang ketiga, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita kepadanya dan menghampirinya, bukan malah kita menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah kita dulu pernah mendengar tentang Nabi Yusuf yang diabadikan di dalam Al-Quran? Sungguh nafsu itu selalu memerintah kejahatan kecuali yang telah dirahmati oleh Tuhanku. Nah, dengan demikian insya Allah kita semua bisa memiliki, menguasai dan aman yang dari namanya kejahatan nafsu kita sendiri. Jadi yang pertama jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan itu nafsu bisa kita tundukkan dan bisa kita kuasai. Saya kira itu teman-teman semua yang hadir di sini, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan motivasi kepada kita agar kita terus menuntut ilmu, terus belajar untuk menjadikan manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa saya, dari mana saya, sedang di mana saya, mau kemana saya, saat ini kita sudah semakin semakin jelas. Ya, mudah-mudahan keluar dari ruangan ini kita nggak galau lagi. Oh, diri saya ini adalah seorang manusia, nggak boleh sombong. Oh, dari mana saya ini saya udah tahu sekarang. Sedang di mana saya saat ini, mau ngapain, mau kemana saya juga udah tahu tujuannya. Ya, tinggal bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas pemaparan materinya terkait dengan mengenal jati diri. Baik, kami persilahkan, masih ada waktu sekitar 5 menit kepada ikhwan maupun akhwatnya yang barangkali dari penjelasan tadi ada yang masih mau dipertanyakan, kami persilahkan. Dari akhwatnya mungkin ada Pak Pacar, menang naik. Udah ngerti bahwa ngantuk tadi. Para dua. Ada pertanyaan? Mungkin nanti suratnya tinggal dibaca aja ya, dicari aja. Quran surat 3 itu Quran apa sih? 14 itu cari. Baik, kalau sudah tidak pertanyaan, mudah-mudahan apa-apa yang telah tadi Ustadz paparkan yang paling utama adalah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri saja kajian Islam Juri Indonesia yang hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di acara di minggu depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.